Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya coba untuk berbagi atau berdiskusi tentang uji normalitas data, baik itu pada univariate dan pada multivariate. Yang pertama, seperti apa karakteristik data yang normal? Bahwa data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki sebaran simetris dan berbentuk lonceng. Nah, kira-kira seperti gambar ini. Jadi ini kanan dan kiri itu simetris dan menyerupai bentuk lonceng. Nah, karakteristik data berdistribusi normal ada beberapa. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus data sama nilainya ya di sekitar tengah sini. Kemudian sebagian besar data mengelompok di sekitar rata-rata ya ini, bahwa sebagian besar berada di sini. Kalau di sini terlihat sekitar 68,2% di sini. Kemudian distribusi merata ke kedua sisi, jadi antara kanan dan kiri ini sama. Kemudian titik puncak kurva distribusi normal berada pada nilai rata-rata. Nah ini nilai rata-rata. Kemudian ini perbedaan antara uji normalitas univariate dan uji normalitas multivariate. Kalau univariate ini hanya satu variabel, yang diuji hanya satu variabel. Misalkan di sini hanya pendapatan saja, atau mungkin umur, atau mungkin yang lain, tapi hanya satu saja. Nah, sedangkan pada multivariate ini ada beberapa variabel yang diuji normalitas secara bersamaan. Nah ini misalkan ini ada pendapatan, ada umur, ada pendidikan, dibuat seperti ini secara bersama-sama diuji normalitasnya. Kapan uji normalitas univariate dan multivariate digunakan? Yaitu yang pertama ya pada waktu univariate itu pada waktu uji T. Jadi sebelum dilakukan uji T perlu dilakukan uji normalitas data. Nah, secara univariate hanya satu variabel yang dibandingkan. Kemudian pada ANOVA, yaitu data pada kelompok yang ingin dibandingkan, kita uji normalitasnya pada masing-masing kelompok. Kemudian regresi linear, kalau yang untuk regresi linear ini yang kita uji normalitasnya adalah residualnya. Jadi bukan data mentahnya atau inputnya, tapi residualnya. Kemudian analisis deskriptif inferensial. Kemudian yang untuk multivariate yang kapan digunakan? Yang pertama yaitu ketika kita ingin menguji struktur equation model yang berbasis covariance. Jadi yang CBSM bukan yang PLSM. Kemudian menguji MANOVA, multivariate ANOVA, yaitu diuji per grup. Kemudian diskriminan analisis, kemudian canonical correlation analysis, dan kemudian faktor analisis. Nah, ketika kita mempunyai analisis yang seperti ini, maka kita menggunakan pendekatan multivariate. Teknik apa yang digunakan ketika kita menguji data normalitas pada univariate? Yang pertama kita bisa menggunakan grafik, tapi dengan grafik ini cenderung subjektif. Yang kedua yaitu bisa menggunakan squeeze dan kurtosis ya, nilainya antara negatif 1 sampai 1 itu normal, kalau lebih dari itu maka cenderung tidak normal. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan metode Shapiro-Wilk. Ini apabila sampelnya kecil, kurang dari 50. Nah ini normal jika p-value-nya lebih dari 0,05. Yang keempat bisa menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Ini direkomendasikan untuk ukuran sampel yang lebih besar, lebih dari 50. Ini sama, p-value-nya lebih dari 0,05, maka dikatakan normal. Kemudian bisa menggunakan Jarquiera. Nah ini Jarquiera ini adalah gabungan antara squeeze dan kurtosis. Ini sama, p-value-nya harus lebih dari 0,05. Kemudian dengan apa? Misalkan data kita multivariate yang ingin kita uji normalitasnya. Yang pertama bisa menggunakan Mardia test. Mardia test ini dengan pendekatan squeeze dan kurtosis.
Ini normal jika P lebih dari 0,05. Dornick-Harsen test itu yang kedua. Itu adalah gabungan antara squamous dan kurtosis, atau kalau yang univariatnya itu sama dengan Jarque-Vera. Kemudian yang ketiga yaitu Henze-Ziegler. Nah, ini penjelasan tentang masing-masing. Ini Mardia test. Nah ini saya langsung aja, ini bisa dibaca. Oke, baik, sekarang saya ingin mempraktekkan di dalam alat statistik. Yang pertama saya menggunakan SPSS. Nah ini saya punya data tentang ini konsentrasi gula darah, ini tekanan darah, dan ini adalah kadar insulin darah. Nah, yang pertama kita ingin mempraktekkan uji normalitas univariate. Jadi kita satu-satu kita lihat. Caranya adalah kita menggunakan analisa, kemudian kita deskriptif statistik. Nah, di sini bisa frekuensi ada, deskriptif ada, explore juga ada. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kita coba pilih explore. Nah, kita 3 ini. Oke. Nah, kita ingin melihat normality plot dengan tes, yaitu kita ingin melihat tadi dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Continue. Nah, kita juga bisa melihat dengan ini, dengan histogram atau dengan grafik tadi. Nah, kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama untuk kandungan gula darah. Ini dengan squamous kita bisa melihat nih 0,5. Kurtosisnya negatif 0,4. Jadi di antara 1 dan negatif 1 maka dikatakan normal. Kemudian yang tekanan darah ini sama, squamous-nya lebih berada di antara 1 dan negatif 1. Kurtosnya juga sama, normal. Kemudian insulinnya juga, oh ini tidak normal untuk insulin karena lebih dari 1. Nah ini bisa dilihat di sini. Ini kalau dengan menggunakan squamous dan kurtosis. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, nah ini signifikannya cukup tinggi, artinya dengan ini dikatakan bahwa data tidak normal. Nah, untuk yang tekanan darah ini karena lebih dari 0,05 maka ini normal, yang ini tidak normal. Nah, kita menggunakan ini karena datanya lebih dari 50. Kemudian dengan grafik juga kita bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kelihatan bahwa memang data tidak normal. Seharusnya kita melihat di sini. Rata-ratanya adalah 122,63. Seharusnya yang paling banyak adalah di sini. Nah, ternyata ini ada di sini. Jadi dilihat dari grafik, dengan uji grafik juga kelihatan ini tidak normal. Nah, cuman yang tekanan darah ini yang kelihatan normal ini. Nah ini, karena berada di tengah, menyerupai lonceng. Nah ini juga jelas yang insulin ini tidak normal karena dia cenderung ke kiri, jadi tidak ngumpul di tengah, tidak menyerupai lonceng. Ini squamous-nya tinggi. Nah, baik, ini yang univariate sudah kita praktekkan. Sekarang kita ingin menguji dengan menggunakan multivariate. Kita ingin melihat 3 itu secara bersama-sama. Nah, saya ingin menggunakan software Stata. Pertama kita import. Tadi karena datanya SPSS maka kita ini save. Ini kita cari. Kita tadi ada di
Eh, nah, diabetes. Oke. Nah, kita data udah masuk sini. Maka perintahnya adalah multivariate MV normality. MV test normality. Terus kita yang mau kita bandingkan, kita dua aja, glukos dan tekanan darah dan kandungan gula. 3 juga bisa, kita contohkan 2 dulu. Koma, statistik, all. Nah, dari sini kita langsung mendapatkan hasilnya. Yang pertama dengan Mardia squeamish 0,2. Nah, p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi secara squeamish Mardia jelas ini tidak normal. Kemudian Mardia kurtosisnya 0,4. Nah, ini normal. Jadi harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama squeamish dan kurtosis menggunakan Mardia. Kemudian menggunakan Dornick-Hansen. Nah, ini jelas ini dengan menggunakan gabungan antara squeamish dan kurtosis ini datanya tidak normal karena lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan metode Hense-Ziegler ini 0,005. Nah, dengan ini kita juga bisa melihat univariate-nya. Misalkan univariate. Oh, ini salah nulis. Univariate, variate. Nah, dengan univariate juga bisa glukos kandungan gula. Nih. Dari sini juga kelihatan bahwa tidak normal. Tekanan darah juga tidak normal. Jadi dengan SPS atau dengan stata sama tadi tidak normal. Yang ini adalah untuk multivariate normality-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.